Ayat 5b. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Teman-teman, nama saya Abel dari kelas 2 pagi. Selamat beribadah ya, Princess memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Harus semangat dong ya, karena kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Bersyukur karena kita tetap bisa beribadah. Adik-adik senang kan? Pasti dong, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, mari kita berdoa agar Tuhan menyertai ibadah kita hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pagi hari ini. Ya Tuhan, hari ini kami ingin memulai ibadah kami, biarlah Tuhan Yesus memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada yang tahu kepandaian itu berasal dari mana? Yaps, betul sekali. Kepandaian itu berasal dari Tuhan. Kepandaian adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita yang masih bisa kita kembangkan. Kita diberi kepandaian oleh Tuhan. Adik-adik jangan sedih jika merasa sulit dalam belajar atau mendapat nilai yang buruk. Adik-adik berdoa sama Tuhan, minta hikmat dan kepintaran agar mengerti dalam pelajaran tersebut. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah mana seperti Allah kita? Tidak ada. Yuk kita nyanyikan lagu Allah mana seperti Allah kita bersama-sama. Sekarang waktunya memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan ke dalam kotak atau celengan yang sudah adik-adik buat ya. Atau minta tolong sama mama papa untuk men-scankan code yang tertera di dalam layar. Mari kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal sampai saat ini. Tuhan, hari ini kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk orang-orang yang membutuhkan dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitab dan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah
apa kabar? Baik dan sehat selalu ya. Adik-adik, Tante Santi akan bercerita dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa beribadah sekolah minggu online. Biarlah firman Tuhan yang hamba akan sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu lalu Tante Audrey bercerita tentang Raja Yoyakim yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mengizinkan Raja Nebukadnezar menyerang kota Yerusalem. Nah sebentar, Tante akan melanjutkan cerita Tante Audrey minggu lalu. Yuk kita tonton videonya. Daniel di Istana Babel. Pada waktu itu, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Suatu hari, ia meminta pegawainya untuk memilih beberapa orang Israel yang ditawan di dalam penjara. Mereka harus yang cakap, pintar, dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di istana raja. Untuk itu, mereka akan diajar tulisan dan bahasa Babel. Setiap hari, mereka diberi makanan dan anggur raja. Setelah 3 tahun belajar, mereka akan diminta untuk datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, terdapat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka semua berasal dari Yehuda. Kepala istana Aspenas memberi nama baru kepada mereka, yaitu Belteshazzar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Ia meminta Aspenas untuk menolongnya. Aspenas baik kepada Daniel, tapi dia sangat takut kepada raja. Jadi ia berkata kepada Daniel, Raja telah memberi kalian makanan dan anggur. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi kurang sehat dari pemuda yang lain, maka raja akan menyalahkan saya. Tapi Daniel berkata, cobalah selama 10 hari, beri kami sayur dan air untuk diminum. Lalu bandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan raja. Setelah 10 hari, mereka terlihat lebih sehat dan kuat dari yang lainnya. Raja sangat senang kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan tinggal di istana raja. Bagaimana adik-adik? Luar biasa ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka begitu setia dan taat kepada Tuhan dan berpegang teguh pada Taurat Tuhan. Sehingga Tuhan mengaruniakan kecerdasan, hikmat, penglihatan kepada Daniel dan kawan-kawannya. Karena pada zaman itu, umat Tuhan dipagari oleh hukum Taurat supaya tidak menyimpang dari kehendak Allah. Daniel dan kawan-kawan berusaha memenuhi hukum Taurat tersebut. Mereka menjaga agar terus hidup kudus sampai kedatangan Mesias. Mesias itu Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Oke adik-adik? Adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita bisa belajar 2 hal. Pertama, kecerdasan adalah anugerah Tuhan. Tiap-tiap orang kecerdasannya berbeda-beda. Tugas kita adalah mengenali, mengembangkan, dan menggunakan kecerdasan kita untuk menolong orang lain. Yang kedua, kecerdasan dan kedudukan tinggi. Itu juga anugerah Tuhan. Banyak yang mengejar kesuksesan dan kedudukan tinggi, tapi dengan cara yang tidak baik. Jadi adik-adik, jangan takut berbuat benar dan jujur seperti yang Tuhan mau. Tuhan pasti akan memberkati. Oke adik-adik, kita akan segera masuk
dalam ayat hafalan. Kita akan buka dalam Mazmur 111 ayat 10a. Mazmur 111 ayat 10a. Sudah dapat ya adik-adik? Yuk kita baca. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Ulangi ya adik-adik. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Oke ya adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kisah Daniel bisa menjadi teladan dan contoh untuk adik-adik dan kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, Tante senang sekali kalian masih semangat mengikuti sekolah Minggu. Nah adik-adik, tadi kan sudah belajar tentang Daniel dan teman-temannya. Bagaimana Tuhan memberikan karunia dan talenta kepada mereka. Mereka diberikan anugerah oleh Tuhan. Mereka diberikan kepandaian, kepintaran, dan hikmat. Dan Daniel juga mendapatkan tambahan karunia. Dia bisa mengartikan mimpi. Nah, aktivitas kita hari ini, kita akan mengirimkan foto tentang kegiatan yang kalian gemari atau yang kalian sukai. Nah, foto tersebut boleh berisi tentang kegiatan kalian. Misalkan, kalian gemar bermain sepak bola, kalian kirimkan foto ketika bermain sepak bola. Atau ketika kalian mengerjakan matematika, karena kalian gemar belajar matematika. Nah, itu juga talenta dari Tuhan loh adik-adik. Tidak semua bisa bermain sepak bola. Tidak semua juga pintar mengerjakan matematika. Atau kalian suka bermain musik. Kalian bisa foto ketika kalian sedang main musik. Nanti foto itu kalian kirimkan ke guru sekolah minggu. Dan disertai keterangan. Sebagai contoh, kalian lihat foto dari Calvin berikut ini. Nah adik-adik, Calvin mengatakan bahwa dia sangat gemar bermain piano. Dan dia bersyukur karena dia tahu Tuhan sudah memberikan karunia buat Calvin bermain piano. Calvin juga menyatakan tekad kalau dia mau bersungguh-sungguh latihan piano supaya kelak bisa melayani Tuhan. Nah, di dalam foto kalian juga harus ditulis keterangan kegiatan apa yang kalian gemari tersebut. Dan karunia tersebut bisa dipakai oleh kalian untuk melayani Tuhan. Kalau Calvin mengatakan dia ingin menjadi pengiring di sekolah minggu dan di ibadah umum bermain piano. Nah, kira-kira seperti ini ya adik-adik aktivitasnya. Tante tunggu ya. Selamat mengerjakan, selamat hari Minggu. Shalom. Gimana adik-adik firmannya? Jangan lupa ya, kepandaian yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Dan kepandaian yang kita punya bisa kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa ya. Bapa kami ada di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan-Mu dapat kami ingat dan kami lakukan di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa
Thank you.